Di saat anak-anak seusianya dapat menikmati masa remajanya, tidak untuk Rania. Seorang remaja berusia 15 tahun yang mengalami keganasan suatu penyakit, sehingga membuat kedua kakinya tidak dapat bergerak, bahkan berjalan. Tetapi rasa sakitnya tidak membuat ia patah semangat untuk pulih, dan dapat bersimpuh kepada Yang Maha Kuasa seperti sedia kala. Ya coba Rania gerakkan kakinya coba. Nggak bisa. Coba. Kenapa? Nggak gerak. Oke. Kira-kira nanti kalau misalnya nanti ya insya Allah setelah operasi dengan izin Allah bisa jalan kira-kira ya apa? Seneng banget. Hah? Seneng banget. Pertama kali apa yang kepingin dilakukan? Pengen sholat berdiri ya Allah. Gitu ya. Amin ya Rabb insyaallah. Ya wis mohon doa ya insyaallah. Cicit santai ditemanin Ano, bahas ini itu jadi tahu. Yang enggak kalah penting special guestnya. Halo, bisa cicit sekarang? Oke. Welcome to Cito. Welcome to Cito, Cicet with Eno. Di sini Cito yang nggak perlu buru-buru bersama saya Alvina Eno Revitasari. Kalau ada istilah jodoh nggak kemana itu memang bener banget. Kemarin bukan saya ketemu jodoh saya, tapi kemarin saya ketemu Dokter Faris. Beliau menceritakan tentang salah satu pasiennya yang kata beliau sih menginspirasi, dan saya kemarin diberikan sedikit ceritanya aja sudah sampai merinding. Nah, karena balik lagi jodoh itu nggak kemana, hari ini saya akan undang pasien Dokter Faris tersebut untuk membagikan cerita inspirasinya. Langsung saja kita datangkan Dek Rania dan Mama tercinta Mama Fatma. Iya. Selamat datang di acara Cito. Iya. Mama, Dek, apa kabar? Alhamdulillah. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga puasa ya. Ini gimmick aja nih minumnya ya. Kalau dilihat nih kosong. Oke. Ibu, saya mungkin bisa diceritakan pada saat itu kondisi Dek Rania tuh seperti apa? Kalau Dokter Faris kemarin ceritanya sampai berkaca-kaca. Nah, saya kan jadi penasaran, Bu. Iya. Ini langsung aja saya datangkan Mama tercintanya. Bisa dibantu Iya. diceritakan, Ibu? Jadi awalnya itu ngilu di bagian punggung. Jadi kayak pegel gitu, kayak ngerasa nggak nyaman gitu di punggungnya. Sampai menjalar ke kaki sebelah kiri. Jadi kakinya tuh kayak kebas, kesemutan, terus kaku gitu. Jadi kayak mati rasa gitu yang kiri. Awalnya memang hanya kiri atau kanan kiri, Bu? Pada saat itu? Awalnya kiri. Cepet sekali tuh Mbak. Jadi langsung kira-kira berapa hari, 5 harinya itu ke kanan gitu. Dan keluhan yang ngilu tadi juga tetap terus dialami Iya. Dek Rania ya? Iya. Nah, pada saat itu apa, Bu, perasaannya Ibu tahu Dek Rania mengeluhkan sakit yang Aduh. berangsur-angsur dan harus kehilangan untuk bisa berjalan di kaki kanan dan kirinya? Saya sempat kaget ya Mbak ya. Saya bingung, saya udah bingung sekali waktu itu. Saya pertama kali yang saya lakukan itu ke fisioterapi ya, dan kira-kira hampir 2 mingguan tidak ada perkembangan gitu untuk anak saya. Udah dibawa ke fisioterapi, setelah Mm-mm. itu langsung dibawa ke Surabaya di PHC atau ke mana lagi, Bu, pada saat itu? Sempat berobat juga, tapi di rumah sakit tidak ada perkembangan yang bagus untuk anak saya. Oke, jadi memang tadi ya, Bu, ya jodoh tuh nggak Iya. kemana, bawa ke Surabaya, ke PHC, ketemu Benar. dengan Dokter Faris, spesialis bedah syaraf. Pada saat itu, Bu, pada saat dibawa ke PHC, apa, Bu, yang jadi mungkin ketakutan Ibu atau semangat Ibu atau apa yang ada di dalam hati Ibu pada saat itu dibawa jauh-jauh ke Surabaya? Ya pastinya kepingin kesembuhan untuk anak saya Mbak ya. Karena saya dapat informasi mengenai Dokter Faris ini, insya Allah bisa menangani anak saya gitu. Jadi saya optimis pasti anak saya bisa sembuh. Jadi memang berangkat ke Surabaya dengan optimisme bahwa Dek Rania bisa sembuh. Iya, gitu. Dek Rania, tadi udah
Ibu udah cerita ya, Mama udah cerita tentang kondisi Dek Rania pada saat itu. Nah, waktu Dek Rania dibawa ke Surabaya, apa sih yang tadi Mama kan tadi optimis banget nih bakal sembuh. Kalau Dek Rania sendiri, apa yang ada di dalam hati Dek Rania? Kan takut, ya berharap gitu. Semoga nanti abis dari rumah sakit PHC pulang-pulang udah sehat lagi, udah bisa kembali beraktivitas kayak biasanya gitu. Tadi juga sempat dikatakan kalau takut. Nah, apa ketakutannya? Ya takut aja gitu, deg-degan. Ya Allah, gimana ya nanti di sana dioperasi. Ya pikiran operasi itu kan kalau orang-orang itu kan kayak serem gitu. Nah, gimana perasaan? Tadi kan dia takut, eh, semangat, deg-degan dan lain sebagainya. Nah, ketemu dokternya sendiri nih, apa yang diceritakan pada saat itu ke Dokter Faris? Nyeritain keluhannya awalnya tuh mulai sakit-sakitnya tuh kayak sakit-sakit orang-orang normal gitu kan. Kita sakit pegel-pegel gitu kan udah biasa. Tuh keluhannya gitu, terus menjalar ke kaki itu gitu sih, nyeritain itu keluhan awalnya. Nah, Ibu pada saat ketemu Dokter Faris di Surabaya, didiagnosa apa ya Ibu, Dek Rania ini? TB tulang belakang, TB tulang belakang. tuberkulosis ya. Jadi kan Mama udah ceritakan ya tentang diagnosa yang dicerita sama Dek Rania, TB tulang belakang. Nah, Dek Rania pada saat mendengar didiagnosa penyakit tersebut, apa sih perasaannya? Awalnya pas denger kena TB tulang belakang tuh nggak nyangka gitu, kok bisa, padahal kan apa yang saya tahu tuh TB tuh kayak batuk gitu doang kan, batuk berdarah. Padahal awalnya tuh gejalanya tuh kan malah mengarah kayak ke tulang gitu kan, pegel-pegel biasa, setelah lama-kelamaan merambat ke kaki gitu. TB tuh kan biasanya batuk gitu kan. Terus pas dijelasin TB, ternyata TB tuh banyak jenisnya, ada TB tulang, ada TB paru dan lain-lain itu. Ya gitu, ternyata kena TB tulang dan dijelasin sama dokternya bahwa TB tulang itu alhamdulillah nggak nular, yang nular itu TB paru. Jadi setelah dijelasin sama Dokter Faris bahwa TB tulang belakang ini tidak menular dan pasti bisa disembuhkan, menambah semangat nggak pada saat itu? Ini bisa sembuh, bisa jalan lagi. Ya mulai ada semangat optimis gitu, bisa sembuh gitu, ada jalannya untuk bisa sembuh tuh ada gitu. Pada saat dinyatakan bisa diobati dan dioperasi, apa sih yang jadi keinginan Dek Rania pada saat kondisi pada saat itu, ketika nanti sudah sembuh, apa yang ingin dilakukan atau cita-cita yang ingin dicapai untuk Dek Rania? Pengen bersyukur sama Allah, pengen sholat berdiri, pengen sujud, pengen minta ampun kalau selama ini punya salah, mau berterima kasih. Selama sakit ini banyak banget orang yang nolong, yang peduli, dan dikasih jalan untuk sembuh itu sih. Sholat sambil berdiri ya Dek Rania? Iya. Berarti pada saat sakit sholatnya hanya berbaring? Iya, tayamum. Bu, tadi kan Dek Rania sudah menjelaskan ya yang dirasakan. Nah, pada saat perawatan di PHC itu Dek Rania itu dirawatnya berapa hari ya Ibu? 14 hari. 14 hari ya, itu termasuk operasinya? Iya, operasinya. Kondisi pada saat masuk itu kaki tidak bisa berjalan, terus apalagi Bu pada itu kondisi fisik Dek Rania sendiri? Jadi Rania diagnosanya dari dokter TB tulang di bagian belakang, di leher bagian belakang ini, dan muncul seperti benjolan gitu. Alhamdulillah ya, setelah operasi benjolannya hilang dan tulang belakangnya tuh lurus kembali gitu, kembali lurus gitu. Tadi kan Dek Rania juga cerita kalau pada saat itu belum bisa duduk kalau tidak ada penyangga, itu juga jadi salah satu penyebabnya. Iya, penyebabnya mungkin karena sebelum operasi itu sempat digendong-gendong gitu ya, jadi tulangnya rapuh gitu, jadi makin parah gitu. Setelah dioperasi, operasinya berapa jam pada saat itu Ibu? Kira-kira 12 jam. 12 jam Iya. operasi Dek Rania. Wow, Dek Rania orang yang kuat banget pasti. Alhamdulillah. Ibu juga pasti selalu mendoakan pada saat Pasti Mbak. operasi. Doa selalu. Pada saat operasi Bu, apa sih yang ada di
hati dan pikiran Ibu pada saat itu? Saya cuma nangis, berdoa sama Allah, cuman itu aja Mbak, nggak ada yang lain. Cuman berdoa sama Allah, menangis, kepingin anak saya tuh setelah operasi berjalan lancar gitu dan sembuh seperti sedia kala. Dan alhamdulillah sekarang Alhamdulillah, Ibu sudah alhamdulillah ya. berkabul, Dek Rania sudah bisa berjalan atas izin Allah ya. Iya, alhamdulillah. Setelah operasi 12 jam dilakukan oleh Dr. Faris dan tim, Dek Rania sudah pulih, tahu, dan pertama kali perasaan Dek Rania tahu kakinya bisa gerak. Selama beberapa bulan tuh diem aja kakinya, ngeliat kakinya gerak itu seneng gitu, setidaknya harapannya tuh ntar lagi udah bisa, tinggal tambah semangatnya gitu. Seneng banget ngeliat kakinya itu udah gerak walaupun cuma geser dikit-dikit aja. Nangis gak pada saat itu? Ya terharu aja gitu, ya Allah akhirnya gitu ngeliat kakinya gerak lagi. Setelah mendapatkan pengobatan, dikasih semangat sama Dokter Faris, dioperasi sama Dokter Faris, kondisi sekarang seperti apa? Apakah sudah terwujud? Ya lagi belajar salah sambil berdiri gitu. Tapi sekarang udah mulai wudhu pakai air gitu. Udah nggak tayamum lagi. Gimana rasanya, Dek? Ya seneng, udah hampir tercapai gitu. Udah lega gitu, udah mulai ada perkembangan. Tuh udah seneng banget. Jadi sekarang semakin bisa bersyukur. Terima kasih ya sudah diberikan kesembuhan. Nah, selesai operasi dan sekarang bisa diperbolehkan pulang ya ke rumah. Ada pesan nggak yang disampaikan sama Dokter Faris untuk Dek Rania? Ya dokternya berpesan itu kalau di rumah itu harus kena sinar matahari rutin. Habis itu jaga makan makanan yang bergizi, jangan sembarangan. Terus rajin minum susu. Itu obatnya jangan sampai putus. Itu ya dokternya juga berpesan, dia ngingetin kalau kuman TBC itu sebenarnya tuh ada di diri kita. Walaupun imunitas kita tuh kuat, sebenarnya tuh ada. Jadi kalau imunitas kita turun itu dia bakal bakal berkembang bakterinya. Jadi dokternya berpesan sih imunitas harus tetap stabil, nggak boleh menurun gitu. Jadi makanya makan yang bergizi sama minum susu ya. Apalagi di usia Dek Rania sekarang ya Ibu ya, masih 15 hingga 16 tahun, pasti masa pertumbuhannya juga sedang masa yang paling tinggi-tingginya gitu. Jadi memang harus dijaga kondisi badannya dan semoga bisa cepat pulih, bisa main-main sama adik-adiknya lagi nanti setelah ini, tetap semangat untuk pemulihannya ya. Nah, kalau cita-citanya kan usianya sekarang 15 tahun ya? Iya. 15 atau 16? 16 tahun ini. Nah, 16 tahun ini. Cita-citanya mau jadi apa sih? Pengen jadi apoteker. Mau jadi apoteker? Iya. Nggak mau jadi dokter kayak Dokter Faris? Nggak tahu, pengennya jadi apoteker. Nggak apa-apa, nanti ngeracik obat untuk pasien Dokter Faris ya. Iya. Sekarang kondisi Adik Dek Rania sudah bisa diberi kesembuhan untuk kaki kanan dan kirinya. Apa Bu yang ingin Ibu sampaikan ke Dek Rania? Langsung menghadap Dek Ranianya. Dek Rania juga bisa menghadap ke Mama. Apa yang ingin Mama sampaikan? Ya, ibadahnya lebih diperbaiki lagi. Terus kedepannya adik harus banyak introspeksi diri gitu. Apa yang mungkin selama kemarin dari segi makanan atau apa gitu ya, mungkin dia agak ceroboh atau mana, jadi dia sekarang lebih untuk ini kedepannya gitu, yang lebih baik. Oke. Dek Rania sampai ya, yang pengen disampaikan sama Mama. Nah, sekarang Dek Rania mau ngucapin apa ke Mama setelah selalu didampingi sama Mama, sama Papa juga mungkin. Ini karena Mama yang ada di depan, silakan menghadap lagi ke Mama. Boleh dipegang tangannya, boleh. Makasih udah jagain sama sakit, udah mau nolong bantu Nia selama nggak bisa jalan. Mama tapi Nia kalau makan, bantu kalau Nia lagi mau buang air, terus selalu ngasih semangat.
dipeluk. Semangat selalu Dek Rania. Mama juga luar biasa, selalu mendampingin. Ini tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol kalau Dek Rania ini anak pertama ya. Iya. Masih punya dua adik, jadi Dek Rania ini pasti semangatnya juga semakin menggebu-gebu karena punya dua adik yang juga diajarin juga. Diajarin sekolah, kuliah online-nya, sekolah online-nya diajarin sama Dek Rania. Selalu dampingi adik-adiknya. Dan untuk belajar ngaji juga didampingi Dek Rania. Apalagi sekarang dengan kondisi yang sudah diberi kesembuhan, sudah bisa berjalan, Pasti kedua adiknya juga semakin bangga punya Dek Rania. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Dek Rania. Mama, terima Sama-sama, kasih banyak ya. sudah memberikan inspirasi kita semuanya, sudah mengingatkan kita juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita selalu berusaha. Iya. Oke, Dek Rania, tadi sudah sangat dibantu sama Dokter Faris dan tim. Mungkin bisa disampaikan, mau ngucapin apapun deh, unek-unek yang selama dirawat di PHC dengan Dokter Faris, apa sih yang pengen disampaikan? Mungkin pada saat ketemu beliaunya takut atau deg-degan atau was-was ya. Kalau ini maupun nggak ada Dokter Faris, bisa sampaikan langsung ke kamera sebelah sini. Adek, mungkin Dokter Faris lagi nonton juga, bisa disampaikan. Buat Dokter Faris, terima kasih udah jadi perantara untuk kesembuhannya, sudah ngasih banyak ilmu, ngejelasin, terus baik banget dokternya, ngejelasin banyak hal, ngasih ilmu baru. Pokoknya terima kasih udah bantu untuk bisa sembuh lagi kayak gini. Kasih banyak. Saya mau tanya, Dokter Faris cerewet nggak? Enggak sih, Dokter Faris baik, ramah. Cerewet nggak? Bener? Enggak, Baik ya? Iya. Oke, Dek Rania mungkin bisa sampaikan ke penonton Cito, kameranya di situ Dek, bisa ngasih semangat untuk teman-teman atau untuk semua yang sedang berjuang sama seperti Dek Rania, apapun itu penyakitnya, bisa dikasihkan semangat untuk semuanya yang sedang berusaha untuk bisa sembuh. Untuk semua yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Jangan takut, jangan nyerah langsung down gitu. Jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Pokoknya selalu optimis bisa sembuh. Jangan lupa berdoa. Pokoknya harus semangat terus, percaya kalau semua penyakit itu pasti ada jalannya, pasti diberi kesembuhan sama Allah. Tetap yakin aja. Terima kasih banyak Dek Rania. Iya. Semoga cita-citanya sebagai apoteker bisa terwujud. Amin. Jangan patah semangat. Selalu kejar cita-citanya. Nanti saya tunggu Dek Rania menjadi apoteker di Rumah Sakit PHC Surabaya. Amin. Oke, terima kasih banyak Dek Rania sudah menceritakan kisahnya, menginspirasi sekali, memberikan semangat kita semuanya. Mama juga terima kasih. Sama-sama. Sudah selalu mendampingi Dek Rania. Semoga sehat selalu. Amin. Cito, episode ini bikin saya terinspirasi bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Yang penting kita selalu semangat dan berusaha. Dan saya akan bagikan 3 voucher OVO sebesar 100.000 yang berhasil menjawab siapakah dokter yang merawat Dek-nya. Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oh iya, terus sampaikan bahwa tulis nama lengkap dokter beserta gelar. Oke? Yang nggak tahu bisa cek di pendaftaran.phc.co.id. Dan untuk episode pertama kemarin, saya akan sampaikan pemenangnya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih kami ucap